Halo semuanya, perkenalkan nama aku Misalnya Natasha Johannes. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara menghitung jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo menggunakan Excel. Nah, sebelum itu aku akan menjelaskan apa itu jurnal umum terlebih dahulu. Jurnal umum adalah kronologi untuk menginput transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Nah, jurnal umum ini bertujuan untuk melihat transaksi secara detail untuk mencegah terjadinya kesalahan. Pencatatan yang dilakukan yaitu dengan mendebit setidaknya satu akun dan juga mengkredit akun lainnya. Nah, dalam pembuatan jurnal umum ini, yang pertama kita menggabungkan kode akun dan juga nama akunnya terlebih dahulu. Nah, untuk menggabungkannya, kita menggunakan rumus sama dengan concatenate. Selanjutnya, kita pilih kode akunnya, lalu kita kasih. Nah, karena kita ingin kode akun dan juga nama akunnya ini ada spasinya, maka kita kasih tanda petik, lalu kita kasih spasi. Selanjutnya kasih tanda petik lagi, titik koma, lalu kita pilih nama akunnya. Selanjutnya kita tutup kurung dan enter. Nah, seperti yang bisa dilihat, nama kode akunnya dan juga nama akunnya sudah tergabung. Untuk akun-akun lainnya, kita tinggal menarik ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat ini sudah tergabung semua kode akun dan juga nama akunnya. Nah, selanjutnya dalam kita membuat jurnal umum, kita melakukan membuat nomor, tanggal, akun debit, selanjutnya akun kredit, debit, kredit, keterangan, selanjutnya akun. Nah, untuk ini kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Ini untuk akun debitnya kita kasih agak besar dengan akun kredit juga, debit, kreditnya juga. Untuk keterangannya juga kita kasih agak besar dan juga akunnya. Nah, selanjutnya kita buat tabelnya. Kita buat sesuai dengan ini dulu. Oke, lalu kita pilih all borders. Nah, untuk tabelnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan langsung mulai membuat jurnal umumnya. Nah, bisa dilihat dulu di sini ada akun debit dan akun kredit. Nah, akun debit ini kita buat dengan menggunakan list atau menggunakan data validation agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan nama akunnya. Untuk itu kita buatnya dengan cara kita pilih data, lalu di sini di data tools ini kita tekan yang di bawah di data validation, lalu pilih data validation. Kemudian kita pilih di sini list, lalu search-nya ini kita pilih di kode akunnya, di COA-nya. Kita pilih kode akun dan juga nama akun yang sudah digabung. Jadi bukan memilih yang belum digabung. Selanjutnya kita oke. Nah, bisa dilihat ini sudah terdapat list-list nama akun dan juga kode akun yang sudah digabung. Nah, untuk eh, membuat di akun kredit kita tinggal copy saja, lalu untuk di yang bawahnya kita tinggal tarik ke bawah saja. Seperti ini. Dan juga untuk kredit juga tarik saja seperti ini. Oke, jadi otomatis di setiap eh, kolom sudah ada list-listnya. Selanjutnya kita mulai pengerjaannya untuk tanggal yang pertama. Kita lihat di yang pertama di tanggal 1 September itu perusahaan PT Bengoan
yang membuka usaha salon, ada bukti penerimaan penyetoran modal dari PT Bengguan. Berarti di deskripsinya ada ditulis penyetoran modal pemilik pada PT Bengguan secara tunai. Artinya pemilik menyetorkan modalnya kepada perusahaan yaitu PT Bengguan. Nah, penyetoran modalnya sejumlah 500 juta secara tunai. Berarti kita membuat yang pertama ini tanggal 1 bulan 9 tahun 2024. Nah, kita pilih di sini akun kas dan juga di kredit modal. Nah, kenapa kasnya masuk di debit? Karena kas ini adalah aset. Nah, aset bertambah di debit, sedangkan modal adalah ekuitas. Ekuitas bertambah di kredit, sedangkan berkurang di debit. Nah, dalam hal ini modalnya ini bertambah di kredit. Tadi sebesar 500 juta. Kita buat, kita blok dulu agar semuanya langsung otomatis isi 500 juta dan yang ini juga 500 juta. Oke, keterangannya kita tulis penyetoran modal oleh pemilik. Nah, untuk akunnya ini kita bagaimana cara agar di ini kan kita bisa lihat di akun debit ini ada kas dan kredit ini ada modal. Bagaimana akun-akun ini bisa otomatis langsung di sini. Nah, caranya adalah dengan sama dengan kita menggunakan rumus if. Rumus if ini kita tulis if kita pilih akun yang ini sama dengan nol. Kenapa sama dengan nol? Karena jika ini berarti sama dengan nol itu artinya atau maksudnya adalah tidak ada. Berarti titik koma, kita pilih akun yang sebelahnya. Selanjutnya titik koma lagi, kita pilih jika tidak maka akun debitnya lagi, lalu kita tutup kurung. Nah ini hasilnya sudah muncul. Selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah saja untuk akun-akun yang lainnya. Nah, untuk tanggal 1, selanjutnya untuk tanggal 2 kita lihat lagi di invoice-nya. Ini adalah ternyata kwitansinya. Kwitansi dari PT Urban Sky pada tanggal 2 ini berarti kwitansi ini diberikan oleh Urban Sky kepada PT Benggoan karena telah menyewa gedung untuk membangun usaha salon dari Urban Sky selama 3 tahun. Nah, dia menyewa gedung untuk 3 tahun. Berarti masuknya biaya sewanya ini adalah 300 juta dan status pembayarannya sudah lunas. Nah, dikarenakan dia sudah membayar dan membayarnya ini adalah selama 3 tahun, maka masuknya di asuransi dibayar di sewa dibayar di muka karena dia sudah membayarnya terlebih dahulu tetapi belum menggunakannya. Oke, jadi masuknya di sewa dibayar di muka ini pada tanggal 2 bulan 9. Kita pilih sewa DBM dan juga kas. Untuk sewa DBM-nya tadi, kenapa masuk di debit? Karena dia sudah membayarnya terlebih dahulu, tetapi belum menggunakannya, maka masuk di sewa dibayar di muka. Sedangkan kas ini masuk di kredit karena dia aset, maka aset itu berkurang di kredit. Maka kasnya masuk di kredit. Sebesar tadi sewa gedungnya 300 juta. Oke. Kita tulis keterangannya menyewa gedung
Nyewa gedung untuk 3 tahun. Nah, ini kita tulis. Bisa dilihat di akunnya, otomatis ini sewa DBM dan juga kasnya sudah masuk di dalam sini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke tanggal berikutnya. Ini kita lihat tanggal 3 ada kwitansi pembelian barang dari PT Angel Beauty. Pembelinya ini adalah PT Bengguan. Berarti PT Bengguan membeli barang dari PT Angel Beauty. Nah, pembelian barang ini kita bisa lihat hair dryer, catok, tempat mencuci rambut, kursi kaca, gunting, dan sisir. Ini termasuk peralatan karena bisa dipakai dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Maka masuk di peralatan. Total semuanya adalah 50 juta dan status pembayarannya adalah sudah lunas. Berarti masuknya di peralatannya kita tulis dulu tanggal 94, masuknya di peralatan dan kreditnya kas. Kenapa peralatan masuk di debit? Karena peralatan ini termasuk aset. Aset ini bertambah di debit. Nah, kas ini adalah aset juga, tetapi kasnya berkurang karena dia membayar peralatan. Berarti kasnya berkurang. Nah, karena kas berkurang, maka berkurangnya adalah di kredit. Sebesar tadi 50 juta. Ini, ini kita tulis pembelian peralatan salon. Selanjutnya untuk tanggal berikutnya, kita lihat tanggal 4. Nah, ternyata sama juga pembelian barang. Tetapi yang membedakannya adalah di sini kita bisa lihat ada sampo, masker rambut, dan vitamin rambut. Nah, ini adalah barang-barang yang habis dipakai. Sehingga masuknya di perlengkapan. Jadi PT Bengguan melakukan pembeliannya sebesar 5 juta dan status pembayarannya sudah lunas. Berarti masuknya di tanggal 4 kita masukkan di perlengkapan dan kas sebesar 5 juta. Kenapa perlengkapan masuk di debit? Karena perlengkapan ini adalah aset, maka dia bertambah, perlengkapannya bertambah karena perusahaan membeli perlengkapan, berarti asetnya bertambah. Tetapi ini perlengkapan yaitu habis dipakai gitu. Jadi masuknya di perlengkapan. Nah, karena dia aset, maka masuknya di debit. Sedangkan kas ini karena pembelian perlengkapan, maka kasnya berkurang dan aset itu berkurang di kredit. Ini kita tulis pembelian perlengkapan untuk salon. Ini juga. Selanjutnya, tanggal berikutnya ada invoice dari Rain Insurance kepada PT Bengguan. Keterangannya premi asuransi properti yaitu kebakaran, kerusakan, dan pencurian dengan periode 3 tahun. Total harga asuransinya 30 juta dan status pembayarannya sudah lunas. Nah, ini berarti masuk di asuransi dibayar di muka. Kita tulis dulu tanggalnya. Asuransi DBM dan juga kas. Sebesar tadi 30 juta. Kenapa masuknya di debit? Karena eh, kenapa dia adalah asuransi dibayar di muka? Karena dia sudah membayar asuransinya terlebih dahulu, tetapi belum menggunakannya karena dia membayarnya selama 3 tahun. Nah, untuk kasnya ini kenapa masuk di kredit? Karena dia membayar, maka kasnya berkurang. Nah, karena kasnya berkurang, maka berkurang di kredit karena aset.
Ini kita tulis membayar asuransi untuk 3 tahun. Oke, selanjutnya, tanggal selanjutnya itu tanggal 9. Ada kwitansi yang diterbitkan oleh PT Bengguan. Terangannya menerima pembayaran dari pelanggan untuk jasa gunting rambut. Pada tanggal 12 September 2024, harganya 100.000, status pembayarannya sudah lunas. Nah, ini masuknya di pendapatan diterima di muka. Ini tanggal 9 bulan 9 tahun 2024. Masuk, masuknya di kas dulu sama pendapatan diterima di muka. Tadi itu sebesar 100.000. Maaf. Nah, kenapa kasnya masuk di debit? Karena dia sudah menerima uang dari pelanggan, maka kasnya kan bertambah. Nah, karena kasnya bertambah ini bertambah di debit. Sedangkan kenapa pendapatan diterima di muka? Karena dia sudah menerima pendapatannya terlebih dahulu, tetapi belum melakukan pekerjaannya atau belum menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi sudah menerima pendapatannya terlebih dahulu. Nah, pendapatan masuknya bertambah di kredit sebesar 100.000. Menerima pendapatan DTM untuk tanggal 12. Ini, oke, selanjutnya tanggal berikutnya ada kwitansi lagi tanggal 11 dari PT Bengguan, yaitu menerima pendapatan atas jasa cuci rambut, gunting rambut, dan masker rambut dari pelanggan. Totalnya 500.000, status pembayarannya sudah lunas. Nah, karena dia menerima pendapatan, karena dia menerima pendapatan, maka tadi kan sudah ditulis status pembayarannya sudah lunas, berarti masuknya di kas sama di pendapatan. Sebesar tadi 500.000. Kenapa kasnya masuk di debit? Karena dia sudah menerima pendapatan, berarti uangnya sudah masuk, maka kasnya bertambah. Karena kas ini adalah aset, maka bertambah di debit. Sedangkan pendapatan bertambah di kredit sebesar 500.000. Menerima pendapatan atas jasa yang dilakukan. Oke, kita lanjut ke tanggal berikutnya. Ada kwitansi lagi dari PT Benggoan pada tanggal 12, yaitu PT Benggoan telah menyelesaikan pekerjaannya atas transaksi tanggal 9 September. Statusnya sudah lunas pembayarannya. Berarti masuknya karena dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, maka masuknya di pendapatan diterima di mukanya itu berkurang. Di sini pendapatan DTM-nya sama masuknya di pendapatan. Hmm, Maaf, ini pendapatan. Aduh, tadi itu sebesar tanggal 9 tadi 100.000.
Nah, kenapa pendapatan diterima di mukanya masuk di debit? Nah, karena tadi kalau pendapatan itu bertambah di kredit, sedangkan berkurang di debit. Nah, karena tadi pendapatan diterima di mukanya di kredit, karena dia sudah melakukan pekerjaannya, maka pendapatan diterima di mukanya ini berkurang. Nah, berkurangnya ini di debit. Nah, sedangkan pendapatan jasa masuknya di kredit karena dia sudah melakukan pekerjaannya, maka kalau dia sudah melakukan pekerjaannya, maka bisa diakui sebagai pendapatan. Untuk pendapatan ini masuknya di kredit apabila dia bertambah. Menerima, ini kita tulis PT Bentuan menyelesaikan pekerjaannya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tanggal berikutnya. Untuk tanggal berikutnya ada invoice. Nah, invoice ini adalah utang. Ini invoice yang diterbitkan oleh PT Benguan. Keterangannya menggunakan jasa catok di PT Benguan Beauty Salon sebesar 150.000 oleh pelanggan ini. Jadi dia sudah kalau perusahaan yang menerbitkan invoice maka itu masuk di piutang. Nah, karena dia sudah menggunakan jasa catok, berarti otomatis perusahaan mempunyai pendapatan. Nah, karena dia belum membayarnya, maka masuk di piutang dan juga pendapatan. Piutang sama pendapatan jas sebesar 150.000. Ini aku jelaskan dulu untuk kenapa dia masuk di piutang karena pelanggannya belum membayarnya maka masuk di piutang. Piutang ini adalah aset yang akan bertambah di debit. Sedangkan pendapatan dia sudah melakukan pekerjaannya yaitu dia sudah memberikan jasanya kepada pelanggan maka dapat diakui sebagai pendapatan. Pendapatan bertambahnya di kredit. Kita tulis keterangannya menyelesaikan eh kita tulis pelanggan belum membayar atas jas yang belum. Pelanggan belum membayar atas jasa yang digunakan. Oke, selanjutnya untuk tanggal berikutnya ada PT Bengoan mengeluarkan bukti penarikan dana. Pemilik mengambil sejumlah uang untuk kepentingan pribadi pada tanggal 14 sejumlah 1 juta secara tunai. Berarti masuknya di prive tanggal 14 bulan 9. Masuknya di prive sama kas sebesar tadi 1 juta. Kenapa masuknya di prive? Karena prive apabila bertambah maka masuknya di debit. Sedangkan kredit itu kas karena kasnya berkurang. Kas itu berkurang karena aset berkurang di kredit, maka kas berkurang di kredit. Ini kita tulis keterangannya milik mengambil uang untuk keperluan pribadi. Selanjutnya,
Tanggal berikutnya ada kwitansi dari PT Bengguan lagi, yaitu pada tanggal 15 telah menerima uang dari pelanggan Valen Asle atas pekerjaan yang sudah dilakukan tanggal 13. Status pembayarannya sudah ada, yaitu lunas. Nah, kita lihat pada tanggal 13 tadi masuknya adalah di piutang. Maka, ya, kita tulis tanggalnya terlebih dahulu. Karena dia sudah menerima, maka masuknya di kas, maaf pas di atas, sama pendapatan. Kasnya ini tadi tanggal 13 itu sebesar 150.000. Maaf, ini piutang. Piutang, piutang 150.000. Kenapa kasnya masuk di debit? Karena dia sudah menerima uang dari pelanggan, maka kasnya bertambah. Nah, kas ini adalah aset, apabila bertambah maka akan masuk di debit. Nah, sedangkan piutang kenapa masuk di kredit? Karena pelanggannya tadi sudah membayar, maka piutangnya akan menjadi berkurang. Nah, piutang ini berkurang di kredit. Ini kita tulis menerima uang atas transaksi tanggal 13. Oke, selanjutnya tanggal berikutnya, kita lihat ada invoice yang diterbitkan oleh Bank BCA kepada PT Bengguan pada tanggal 18 September. Keterangannya, meminjam sejumlah uang tunai sebagai tambahan modal di Bank BCA sebesar 20 juta. Nah, ini kalau perusahaan lain yang menerbitkan invoice kepada perusahaan PT Bengguan ini, maka masuknya sebagai utang. Ini berarti karena dia meminjam uang tunai sebagai tambahan modal, maka masuknya di oh, kita tulis tanggal 18. Ini masuknya di kas bertambah, utangnya bertambah. Jadi sebesar 20 juta rupiah. Kenapa kasnya bertambah? Karena dia menerima, dia meminjam uang uang di bank, maka secara tunai, maka kasnya bertambah. Bertambah karena kas itu adalah aset, maka bertambah di debit. Nah, utang ini bertambah karena dia meminjam uang di bank, maka utangnya bertambah. Utang bertambah di kredit. Kita tulis meminjam uang di bank untuk tambahan modal. Oke, tanggal selanjutnya ada bukti pembayaran tagihan PLN kepada PT Bengguan sebesar 1 juta pada tanggal 20 September. Status pembayarannya sudah lunas. Nah, ini pemilik PT Bengguannya sudah tanda tangan dan juga dari pihak PLN-nya juga sudah tanda tangan. Berarti artinya sudah lunas. Maka masuknya di, iya, ini tanggal 20 bulan 9 tahun 2024. Masuknya di biaya listrik. Ini bisa masuk di beban utilitas. Beban utilitas ini mencakup biaya air dan biaya listrik. Selanjutnya kas. Untuk itu tadi listriknya sebesar 1 juta rupiah. Kenapa masuk beban utilitas masuk di debit? Karena beban itu tidak pernah masuk di kredit, selalu di debit. Beban itu bertambah di debit. Sedangkan kas masuk di kredit karena dia membayar tagihan listrik. Maka kasnya berkurang. Karena kas berkurang, kas ini adalah aset, aset berkurang di kredit. Kita tulis membayar
beban listrik untuk salon. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Ada kwitansi dari PT Benggoan pada tanggal 22 menerima pendapatan atas jasa cuci rambut dan gunting rambut sebesar 200.000, status pembayarannya sudah lunas. Maka masuknya di kas, ini pada tanggal 22 bulan 9, masuknya di kas sama pendapatan sebesar tadi 200.000 rupiah. Menerima menerima uang atas pendapatan jasa. Nah, kenapa kasnya ini bertambah di debit? Karena dia menerima pendapatan dari menerima uang dari pelanggan, maka kasnya bertambah atas kerjaan yang sudah dilakukan. Karena kas aset, maka bertambah di debit. Nah, pendapatan ini bertambah karena apa? Pendapatan karena dia sudah melakukan pekerjaannya, maka bisa diakui sebagai pendapatan dan pendapatan bertambah di kredit. Oke, lanjut ke tanggal berikutnya. Ada kwitansi dari Bank BCA, yaitu berarti kwitansi yang diterbitkan oleh Bank BCA kepada PT Bengguan. Menerima pembayaran utang dari PT Bengguan secara tunai. Artinya, PT Bengguan sudah membayar utang kepada Bank BCA atas utang yang dilakukan, atas utang yang sudah dipinjam kapanan. Status pembayarannya sudah ada lunas dan sudah ditandatangani oleh kedua pihak ini pada tanggal 25 September. Berarti masuknya di 25, ini masuknya di utangnya sama kasnya sebesar 20. Kenapa utangnya di debit? Karena utangnya sudah berkurang, karena perusahaannya sudah membayar kepada Bank BCA. Ya, sehingga utang berkurang di debit. Nah, kas ini karena dia sudah membayar, maka kasnya berkurang. Karena kas aset, maka berkurang di kredit. Membayar utang kepada Bank BCA. Oke, yang selanjutnya, tanggal selanjutnya, ada kwitansi lagi, tanggal 27, telah menerima pendapatan dari pelanggan Viviana Wijaya atas jasa masker rambut sebesar 500.000, status pembayarannya sudah lunas. Maka, seperti biasa, ini masuk di ini tanggal 27 bulan 9, masuknya di kas sama pendapatan sebesar tadi 500.000. Nah, kenapa masuk kasnya masuk di debit? Karena dia menerima uang tunai dari pelanggan atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Kas ini adalah aset sehingga masuknya di debit atau bertambah di debit. Sedangkan pendapatan jasa masuknya di kredit karena dia sudah melakukan pekerjaannya, maka dapat diakui sebagai pendapatan. Nah, pendapatan ini bertambah di kredit. Ini keterangannya kita tulis menerima uang dari pelanggan atas kerjaan yang dilakukan.
Oke, selanjutnya tanggal berikutnya. Ada bukti pembayaran tagihan PDAM kepada ini PT Bengguan Beauty Salon pada tanggal 29 September sebesar 500.000. Status pembayarannya sudah lunas, sudah ada tanda tangan dari kedua belah pihak. Berarti artinya sudah membayar. Nah, artinya ini PT Bengguan sudah membayar tagihan PDAM kepada perusahaan PDAM Jawa Timur. Ini pada tanggal 29 bulan 9 tahun 2024, berarti masuk di beban utilitas karena beban utilitas ini mencakup biaya listrik dan biaya air dan kas. Tadi sebesar 500.000. Beban utilitas ini bertambah di debit. Seperti yang sudah dibilang, beban selalu bertambah di debit. Dan kas bertambah di kredit karena dia eh, mengeluarkan uang untuk membayar PDAM, maka kasnya berkurang, sehingga dia berkurangnya ini di debit sebesar 500.000. Nah, ini kita tulis membayar beban air untuk salon. Oke, transaksi yang terakhir pada tanggal 30. Ini ada PT Benduan menerbitkan kwitansi slip gaji karyawan sejumlah 5 orang, gaji pokoknya 2 juta. Jadi total 5 orang ini 10 juta dan status pembayarannya sudah lunas dan sudah ada tanda tangan dari kedua belah pihaknya. Ini masuk di biaya pada tanggal 30/4, masuk di biaya gaji, beban atau beban gaji sama kas sebesar 10 membayar karyawan. Oke, untuk beban gaji selalu bertambah di debit. Seperti yang sudah dibilang, beban selalu bertambah di debit dan kas ini berkurang di kredit karena berkurang karena dia membayar gaji, maka kasnya berkurang. Oke, untuk jurnal umumnya sudah jadi seperti ini. Selanjutnya, untuk pembuatan buku besarnya, kita menggunakan pivot table. Nah, untuk sebelum itu aku akan menjelaskan apa itu buku besar. Buku besar ini adalah ringkasan di akun-akun yang ada pada jurnal umum. Apakah kita lihat akun ini berada di saldo akhirnya itu ada di debit ataupun di kredit. Jadi buku besar itu buku yang mengelompokkan semua akun-akunnya, tetapi tiap akun ini berbeda. Jadi kas sendiri, modal sendiri, perlengkapan sendiri, peralatan sendiri, dan akun lainnya. Nah, untuk pembuatan buku besar ini, kita menggunakan pivot table. Pivot table ini kita di-insert, terus pilih pivot table. Untuk table range-nya ini kita pilih di jurnal umum. Jurnalnya ini jurnal yang sudah kita buat tadi, kita blok semuanya sampai bawah. Selanjutnya kita oke. Nah, sudah muncul pivot table-nya seperti ini. Nah, untuk di buku besar ini hanya ada beberapa yang kita bisa pilih saja. Seperti nomor tadi tidak perlu, tanggal kita butuh, selanjutnya akun debit, lalu kredit, debit, kredit, sama keterangannya tidak usah dan kita pakai akunnya. Nah, untuk akun ini kita pindahkan ke filter agar bisa
mengganti akun-akun lainnya. Jadi kita bisa memilih akun kas, perlengkapan, peralatan, dan juga akun lainnya. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini akunnya masih semua. Ini contohnya kita pilih kas. Oke, jadi hanya muncul beberapa akun kas. Nah, karena modalnya masih seperti ini, masih jelek, maka kita membuat desainnya. Nah, desainnya ini ada di pivot table analysis di desain. Kemudian kita pilih warnanya ini. Lalu kita tidak mau ada subtotalnya, maka kita do not. Terus kita pilih yang layoutnya tabular. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini sudah jadi di akun kasnya. Saldo debitnya 5, ini kita buat dalam. Nah, seperti ini. Untuk mengetahui saldo akhirnya, kita menggunakan rumusnya. Ini kita menggunakan rumus di pivot table. Terus selanjutnya kita pilih field item, calculated field. Nah, untuk ini kita menggunakan rumus if. Ini yang untuk namanya ini kita tulis debit, deb aja. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan if jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit. Selain daripada itu, nol. Nah, kenapa jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit? Ini kita logikanya saja. Jika debitnya lebih besar dari kredit, maka otomatis debit harus dikurangi kredit karena debitnya lebih besar. Selanjutnya kita tekan OK. Langsung ada muncul eh, debitnya. Bagaimana kalau untuk yang kreditnya? Nah, untuk yang kreditnya sama, kita menggunakan calculated field lagi. Ini kita tulis trade. Lalu kita menggunakan rumus if jika kredit, yang ini kita balik seperti yang awal, lebih besar daripada kredit, maka kredit dikurangi debit. Selain daripada itu, nol. Oke. Nah, ini sudah ada saldo kreditnya untuk ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat, saldo akhirnya ini berada pada debit. Nih, karena kreditnya nol. Nah, ini kita bisa mengganti namanya saldo akhir debit. Ini saldo akhir kredit. Oke. Nah, bisa dilihat ini untuk yang akun kas. Nah, bagaimana untuk akun-akun yang lain? Kita bisa melihatnya dari sini. Contohnya kita pilih piutang usaha. Nah, kita lihat piutang usaha ini saldonya nol di debit dan nol di kredit. Sedangkan untuk perlengkapan itu saldo akhirnya berada pada di debit. Oke. Ini kita bisa memilihnya sesuai dengan berapa banyak akun yang terdapat dalam sini. Oke, ini adalah buku besarnya. Oke, jadi selanjutnya untuk membuat neraca saldo ini kita eh, move or copy dari buku besar. Jadi kita tekan ini move to end terus create a copy terus tekan OK. Nah, ini kita ganti dulu namanya jadi neraca saldo.
Oke, untuk neraca saldo ini, seluruhnya itu, neraca saldo itu adalah daftar akun dan saldo pada periode waktu tertentu. Jadi, itu untuk melihat saldo akhir akun-akun yang sudah dikerjakan tadi berada pada debit atau kredit. Jadi, sisa saldo akhirnya. Jadi, misalnya kas yang tadi di buku besar, sisa saldo kasnya itu contohnya 400, maka di neraca saldonya berada pada debit kas 400 gitu. Oke, selanjutnya kita pilih yang all, terus oke. Untuk akun-akunnya ini kita tidak usah memilih yang blank. Oke, jadi untuk membuat neraca saldonya ini kita menggunakan pivot lagi. Nah, untuk pivot ini ada beberapa yang kita tidak perlu, yaitu sebelum itu akun ini yang ada pada filter kita pindahkan ke rows. Selanjutnya, kita tidak memerlukan tanggal, terus akun debit, akun kredit tidak perlu. Selanjutnya, debit kredit ini tidak usah. Selanjutnya, oke, yang dibutuhkan cuman akun debit dan kredit. Oke. Nah, ini adalah neraca saldonya, tapi belum tahu berapa hasil akhirnya, apakah balance atau tidak. Mari kita membuktikan. So, oke. Yang ini untuk debit totalnya 501.450.000. Untuk kreditnya sum, terus kita blok semuanya ini. Nah, balance. Hasilnya 501.450.000. Ini adalah neraca saldonya. Kita langsung menulis totalnya ini. Oke. Jadi ini adalah neraca saldo dari transaksi perusahaan PT Bengoat. Ini bisa kita lihat saldonya pada debit 103.950.000. Nah, pada buku besar kita lihat untuk akun kasnya berada pada saldo akhirnya ini di debit 103.950.000. Nah, untuk piutangnya di ini 00 karena di buku besarnya juga 0. Ini kita lihat. Nah, ini saldo akhir di debitnya 0 dan juga kreditnya 0. Nah, sampai contohnya perlengkapan. Ini di debit 5 juta. Jadi, kita lihat di buku besarnya. Nah, saldo akhir perlengkapannya ada di debit 5 juta, maka otomatis di neraca saldo juga 5 juta. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga membantu dan bermanfaat.